Tuhan, Shalom. Kita ketemu kembali dalam ibadah online JKIOFC. Saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan. Mari kita siapkan hidup kita masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Yang siap memuji Tuhan katakan amin dan beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Mari sama-sama kita nyanyikan dari awal lagi. Oh Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari
rancanganmu yang terbaik bagiku. Lagi katakan, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan diri matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa anaknya, demikianlah Kau menuntut padaku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, hari depan indah Kau beri, hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Mari yang di rumah, mari sama-sama kita sembah Tuhan. Haleluya. Engkau Bapa yang baik Tuhan, Engkau Bapa yang mengasihi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Engkau Bapa yang kami yang baik, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal dan tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Yang percaya beri kemuliaan bagi Tuhan. Dan mari sama-sama kita nyanyikan. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur
kepadamu Bapa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Oh, syukur selalu kepadamu Bapa. Oh, yang percaya katakan amin. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang melimpah. Kami siapkan hidup kami hari ini untuk diberkati oleh firman-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom, puji Tuhan, senang sekali hari ini kita mau belajar firman Tuhan kembali. Buka Alkitab saudara dalam kitab Yosua pasal yang ke-18. Kita baca di ayat yang kedua dan 3. Sekali lagi Yosua 18 ayat 2 dan 3. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malasan sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu? Yang percaya firman Tuhan sama-sama katakan amin. Nah, kalau saudara tahu kisahnya ini, orang Israel itu masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian dipimpin oleh Yosua. Dan ketika mereka masuk, mereka semua dibagi-bagikan tanah menjadi milik pusaka mereka. Nah, yang menarik adalah begini, tanah yang Tuhan berikan itu bukanlah tanah tanpa penduduk. Bukanlah daerah tanpa orang tinggali. Jadi ada orang-orang Kanaan sudah lebih dulu menetap di sana. Kalau Anda berkata, Pak, kenapa sih Tuhan harus memberikan tanah yang sudah berpenduduk? Kenapa Tuhan tidak memberikan tanah yang tidak ada penduduknya? Ya, bukankah lebih mudah untuk orang Israel menduduki tanah itu kalau misalnya tanah itu tidak ada penduduknya? Kenapa Tuhan memberikan tanah yang dimana ada penduduknya, orang-orang raksasa bahkan tinggal di sana? Nah, yang menarik adalah begini, kalau saudara tahu, tanah yang tidak berpenduduk atau tanah kosong, tidak ada orang yang tinggal di sana, biasanya itu tanah tidak subur. Ya, misalnya kayak di padang gurun, gak ada orang tinggal di sana. Nah, kalau sampai Tuhan memberikan tanah Kanaan itu karena Tuhan tahu tanah itu tanah subur. Makanya tanah Kanaan sering juga kita dengar sebagai tanah yang berlimpah susu dan madunya. Karena itu di sana ada penduduknya. Tuhan memberikannya kepada orang Israel. Perhatikan ini, supaya orang Israel itu maju merebut apa yang Tuhan sudah janjikan, yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Tapi yang menarik, Alkitab berkata dari pembacaan tadi, ada 7 suku yang tidak mendapatkan tanah pusaka milik mereka. Nah, kalau saudara bertanya, kenapa 7 suku ini belum mendapatkan? Jawabannya sederhana. Mereka tidak mendapatkan bukan karena mereka belum diberi. Bukan karena Tuhan belum memberikan mereka tanah perjanjian itu.
Tapi sebenarnya Yosua berkata mereka tidak mendapatkan apa yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan mereka. Itu karena mereka bermalas-malasan. Ya, ayat 3 tadi berkata demikian. Mereka bermalas-malasan. Karena sebenarnya begini, setiap apa yang Tuhan berikan, setiap apa yang Tuhan janjikan, Tuhan pengen kita pergi bergerak untuk merebutnya. Bukan menunggu, tapi kita bergerak untuk mendapatkannya. Ya, jadi bukan hanya menunggu, tapi kita bergerak. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Tapi sebelum saya jelaskan lebih lanjut, bukankah kita juga banyak ngalami seperti itu? Mungkin ada di antara kita berkata begini, Pak, saya sudah berdoa, katanya sih Tuhan itu menyediakan apa yang saya butuhkan. Tapi sampai hari ini Tuhan tidak memberikan apa yang saya butuhkan. Kalau mungkin Anda berkata, Pak, Tuhan sudah bilang bahwa Tuhan itu adalah Tuhan sudah berjanji akan memberikan yang terbaik dalam hidup saya. Tapi mungkin Anda berkata, sampai hari ini saya belum mendapatkan. Nah, ada beberapa memang alasannya kenapa hari ini engkau belum mendapatkannya. Tapi mungkin alasan yang sama seperti orang Israel alami. Karena mereka sudah menerima janji, tapi mereka tidak pernah bergerak. Mereka bermalas-malasan, diam dan tenang, tidak bergerak. Ya. Karena itu hari ini saya mau kasih contoh lagi. Coba lihat dulu dalam Yosua pasal 17, pasal sebelumnya. Lihat di ayat 16. Ada Bani Yusuf yang juga komplain kepada Yosua. Apa isi komplain mereka? Nah, lihat ayat 16. Kemudian berkatalah Bani Yusuf, pegunungan itu tidak cukup bagi kami. Dan semua orang Kanaan yang diam di dataran mempunyai kereta besi. Baik orang yang diam di Bet-Sean dan segala anak kotanya, maupun yang diam di lembah Yisrael. Jadi Bani Yusuf berkata, pegunungan yang diberikan itu tidak cukup. Ya, kalau tadi 7 suku berkata, saya belum dapat. Tapi hari ini mereka sudah dapat, tapi tidak cukup. Ya, mungkin ada berkata juga, Pak, saya bukan tidak diberkati, Pak ya, saya sudah rasakan berkat Tuhan, tapi tidak cukup. Nah, sama dengan Bani Yusuf tadi ini. Mereka berkata, kami tidak cukup. Tapi perhatikan jawaban Yosua. Lalu berkatalah Yosua kepada keturunan Yusuf, kepada suku Efraim dan suku Manasye, engkau ini bangsa yang banyak jumlahnya dan mempunyai kekuatan yang besar. Tidak hanya satu bagian undian ditentukan bagimu. Jadi Yosua berkata, kamu ini bangsa yang besar, kamu tidak hanya mendapatkan satu bagian, kamu ini banyak jumlahnya, kamu ini punya kekuatan yang besar, kamu punya bukan hanya satu tapi beberapa atau banyak yang kau dapatkan. Tapi kenapa mereka berkata kami kurang. Nah, lihat ayat 18. Lihat 18. Tetapi pegunungan itu akan ditentukan bagimu juga, ya. Dan karena tanah itu hutan, perhatikan, haruslah engkau membukanya. Kamu akan memilikinya sampai kepada ujung-ujungnya. Sebab kamu akan menghalau orang Kanaan itu sekalipun mereka mempunyai kereta besi dan sekalipun mereka kuat. Jadi ketika Bani Yusuf mengeluh, kami kurang, kami sempit, kami sesak, kami kurang. Yosua bilang, tanahmu itu banyak, kamu tidak hanya mendapat satu bagian. Tapi Yosua kemudian berkata, kalau engkau tidak pengen kekurangan tempat, kamu harus buka hutan. Dan kamu harus menghalau orang Kanaan yang ada di sana. Meskipun perhatikan ini, mereka itu lebih kuat karena mereka punya kereta besi, ya. Mereka sangat kuat. Tapi Yosua tetap berkata, kamu harus pergi merebutnya. Kamu harus bergerak, pergi berperang. Kamu harus membuka lahan baru. Kamu harus maju menghalau mereka supaya engkau tidak lagi merasa kurang. Ya, perhatikan baik-baik dari apa yang kita baca ini, ya. Dengarkan baik, semua yang Tuhan berikan kepada kita sebenarnya more than enough atau lebih daripada cukup. Semua yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita sebenarnya lebih dari cukup. Cuma ketika kau merasa kurang, perhatikan baik-baik, engkau harus bergerak, engkau harus maju, engkau harus berebut semua apa yang Tuhan sudah janjikan dalam hidupmu. Nah, kalau mungkin Anda berkata begini, Pak, bukankah ada ayat yang berkata dengan tinggal diam dan tenang, di situ letak kekuatanmu. Lalu yang mana yang benar, Pak? Saya harus diam atau saya harus bergerak?
Karena dalam kitab Yesaya berkata demikian. Nah, saya mau tunjukkan dulu konteksnya supaya kita mengerti. Kita baca dulu. Dalam Yesaya pasal yang ke-30 ya. Di ayat yang ke-15. Ini ayatnya yang tadi Anda katakan. Nah, lihat firman Tuhan berkata begini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam. Perhatikan ini. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Nah, perhatikan baik-baik. Kalau saudara baca hanya satu ayat dalam Alkitab, biasanya orang akan salah tafsir. Karena itu saya tidak suka mencomot ayat demi ayat karena itu melepaskannya dari konteks sehingga pengertiannya berbeda. Nah, perhatikan Alkitab berkata dalam Yesaya dengan tinggal diam dan tenang dan percaya, di situ letak kekuatanmu. Lalu kenapa tadi dalam kitab Yosua Tuhan suruh mereka bergerak? Mana yang benar Pak? Diam atau bergerak? Nah, kalau saudara baca konteksnya Yesaya 30 ini sebenarnya disuruh diam. Kenapa? Karena sebenarnya kalau saudara baca kembali di ayat 1, ini alasannya. Lihat ayat 1 Yesaya 30. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah. Lalu lihat ayat yang kedua, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku, untuk berlindung kepada Firaun, untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Jadi ketika Tuhan berkata diam, tenang, itu Tuhan sedang berkata kepada orang yang sedang bergerak ke Mesir untuk cari perlindungan. Kepada mereka sedang bergerak ke Mesir untuk berharap kepada Mesir. Mereka sedang bergerak, sedang mencari pertolongan ke Mesir. Atau dengan kata lain, mereka sedang bergerak, mereka mengandalkan Mesir. Makanya Tuhan bilang diam. Kau tidak boleh bergerak, kau tidak boleh mengandalkan orang. Engkau diam, tenang. Karena disitulah letak kekuatanmu. Lalu kamu enggan. Kenapa? Karena kita umumnya mau bergerak ya, untuk mencari perlindungan ke tempat lain. Nah, itu konteksnya. Dan perhatikan Tuhan juga bilang tenang. Tenang itu artinya hati yang tenang, ya. Diam itu artinya jangan cari perlindungan, jangan mengandalkan manusia. Makanya Tuhan bilang begitu. Tapi dalam konteks Yosua sebenarnya bukan tentang mencari perlindungan, tapi ini tentang merebut apa yang Tuhan sudah janjikan. Engkau harus diam kalau berbicara tentang bagaimana engkau mencari dan mengandalkan manusia. Ya, kadang-kadang kita nih kalau sudah dalam kepepet kita lalu mikir, aduh siapa yang saya bisa andalkan? Kita pergi ke rumah saudara, kita pergi ke sini, kita kemana mencari perlindungan, mengandalkan mereka. Itu yang Tuhan bilang diam, tenang di rumah. Ya, tapi kalau berkaitan dengan janji Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, maka Tuhan suruh kita bergerak. Yang percaya katakan amin. Makanya perhatikan baik-baik ya. Saya mau kasih contoh lagi dalam Alkitab supaya saudara bisa lebih mengerti. Coba lihat dulu sama-sama dalam Keluaran pasal 14. Ya, Keluaran 14 kita baca mulai dari ayat yang ke-10. Lihat ini kisah tentang orang Israel keluar dari Mesir dan mereka dikejar oleh tentara Firaun. Nah, lihat Keluaran 14 ayat 10 mulai. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir sehingga maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, jangan menunggu kami, mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja kepada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Jadi mereka ini ketika mereka menoleh, orang Israel itu menoleh dan mereka lihat tentara Mesir mengejar. Mereka takut,
Mereka mulai ngomong kepada Musa, makanya kami udah bilang kau jangan ganggu kami dan lain-lain. Nah, mereka mempersalahkan Musa. Tapi yang menarik perhatian saya itu sebenarnya di ayat selanjutnya, di ayat 13. Apa yang Musa katakan untuk menenangkan orang Israel itu. Nah lihat, ayat 13. Tapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Nah lihat ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan apa? Kamu akan diam saja. Perhatikan, Musa ngomong kepada orang Israel yang lagi ngamuk, lagi marah-marah, lagi galau, lagi stres, yang mempersalahkan Musa. Dia bilang begini, tenang semuanya, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ya, saya baca ayat ini berkali-kali dan saya sudah mengerti ayat ini dari beberapa tahun yang lalu, bahkan semenjak saya sekolah Alkitab, saya ngerti ayat ini dan berkata, tenang, diam, Tuhan berperang ganti kita, kamu diam saja. Tapi lihat reaksi Tuhan ketika Musa berkata, kamu diam saja. Ayat 15, lihat ini. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Jadi Tuhan ngomong kepada Musa, bukan kepada orang Israel yang bersungut-sungut, yang marah-marah tadi, yang mempersalahkan Musa. Tidak. Orang Israel malah tidak dikoreksi, tapi Musa yang dikoreksi. Lihat, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka apa saudara? Berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah air sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Perhatikan, Musa berkata, kamu diam aja, diam, gak usah ngapa-ngapain, diam, Tuhan berperang ganti kamu. Tapi Tuhan malah menegur Musa, ngapain kamu ngomong gitu? Lalu Tuhan berkata begini kepada Musa, suruh mereka berangkat. Ya, Alkitab berkata, suruh mereka berangkat, ayat 15. Bahkan Tuhan juga berkata, ulurkan tanganmu ke tongkat itu, ulurkan tanganmu dan angkat tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut. Ya. Dan belahlah airnya sehingga orang Israel, perhatikan ini, akan berjalan dari tengah-tengah laut. Mereka tidak disuruh diam loh. Musa yang ngomong diam, tapi Tuhan tidak bilang diam. Tuhan bilang, perhatikan ini, Tuhan bilang kamu bergerak, suruh mereka berangkat, suruh mereka jalan, suruh mereka lakukan sesuatu. Bahkan Tuhan bilang kepada Musa, apa yang ada dalam tanganmu itu tongkat, ulurkan, bergerak, ulurkan tongkat itu ke laut dan laut itu akan terbelah dan mereka akan berjalan di tengah-tengahnya. Nah, perhatikan baik-baik ini ya. Tuhan suruh mereka bergerak, bukan diam. Ya. Nah, dengarkan baik ya. Memang saya beritahu ya, ada masalah yang bisa selesai ketika kita diam. Tapi tidak semua masalah selesai ketika kita hanya berdiam diri. Ya, saya tahu ketika kita mengandalkan Tuhan, itu bukan berarti kita diam aja, gak ngapa-ngapain. Tidak, Tuhan suruh kita bergerak. Tapi ingat dalam Yesaya tadi, pasal 30 ayat yang ke-1 tadi, Tuhan berkata, ketika engkau bergerak, engkau harus bergerak lewat tuntunan Roh Kudus. Tuhan berkata, celaka orang yang bergerak tanpa tuntunan Roh Kudus. Kadang kita bergerak karena takut. Kadang kita bergerak karena khawatir. Kadang kita bergerak karena satu dan lain hal. Oh Pak, saya bergerak karena di situ lebih enak Pak. Ya, belum tentu tempat yang engkau lihat hari ini lebih enak akan terus enak. Saudara ingat kisah tentang Abraham dan Lot. Lot memilih tempat yang kelihatannya enak. Saudara tahu dia berakhir dengan malapetaka. Ya, semua hartanya hilang, bahkan istrinya jadi tiang garam. Belum tentu apa yang kau lihat enak itu hari ini akan bertahan enak. Makanya begini, kadang kita bergerak karena kita takut, kita bergerak. Kadang kita khawatir, kita bergerak. Kadang karena kita merasa wah tempat itu enak, tempat itu kayaknya menyenangkan. Kita bergerak pindah ke sana. Belum tentu. Ya, kalau engkau mau bergerak, bergeraklah sesuai dengan tuntunan Tuhan. Tapi jangan berdiam diri. Ya, Alkitab berkata, Tuhan menegur Musa,
Dan dia berkata kepada Musa, kenapa engkau bilang begitu? Suruh orang Israel bergerak, suruh mereka berangkat. Apa yang ada dalam tanganmu gunakan, kekuatanmu gunakan. Pukul itu laut, laut terbelah. Dan orang Israel tidak disuruh diam, tapi mereka disuruh berjalan di tengah laut. Yang percaya katakan amin. Karena itu hari ini saudara ya, berdoa sama Tuhan. Kalau engkau berkata, Pak saya kekurangan, berdoa minta hikmat Tuhan. Tuhan tunjukkan kepadamu usaha yang baru. Berdoa minta tuntunan Tuhan. Tuhan akan tunjukkan engkau pekerjaan yang baru. Berdoa minta tuntunan Tuhan. Tuhan akan singkapkan banyak hal dalam hidupmu. Tuhan akan tuntun engkau, tapi engkau tidak berdiam diri. Engkau berdoa, engkau bergerak, dan bergeraklah seperti apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Tuhan sudah memberikannya. Bagian kita ada bergerak untuk merebutnya. Karena itu perhatikan ini, saya mau baca di ayat yang terakhir. Lihat dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7. Nah, ini lihat apa yang Tuhan katakan ketika orang Israel dalam pembuangan. Yeremia 29 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata begini. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Jadi waktu itu orang Israel dibuang di Babel. Tapi ketika mereka ada di Babel, Tuhan bilang, usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku buang. Perhatikan, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ya, Tuhan bukan hanya suruh mereka berdoa untuk kesejahteraan kota, tapi Tuhan berkata mereka juga harus mengusahakannya. Karena Alkitab berkata ketika engkau berdoa dan mengusahakannya, maka kesejahteraan kota itu akan jadi kesejahteraanmu juga. Nah, banyak orang berkata begini, Pak saya sudah berdoa untuk suami saya Pak, tapi suami saya nggak berubah. Mungkin engkau bukan hanya perlu berdoa, engkau perlu mengusahakan. Ya, kadang-kadang kita ini sudah banyak berdoa, tapi kita tidak cukup rendah hati. Ya, kita tidak cukup mengalah. Saya mau beritahu kepada saudara, orang yang mengalah bukan berarti kalah. Katakan amin. Orang yang mengalah adalah bagian dari usahamu. Karena Tuhan berkata kalau engkau mengalah bukan karena engkau kalah, Tuhan akan turun tangan membelamu. Katakan amin. Kalau engkau berkata, Pak saya sudah berdoa untuk pekerjaan saya, tapi pekerjaan saya kayak gini aja, usahakanlah. Anda mulai berdoa nih, Tuhan kasih aku ide-ide yang baru, kasih aku petunjuk-petunjuk baru, kasih aku ide-ide yang fresh. Bergerak ya. Anda perlu belajar lebih lagi. Beberapa orang tidak mau belajar lagi. Ya, berapa orang bertahan dengan toko offline mereka. Mereka berkata, waduh Pak, saya kalau toko online nanti gimana Pak? Saya nggak ngerti Pak, saya nggak ngerti teknologi Pak. Kakaknya kalau engkau nggak ngerti belajar. Katakan amin. Bukan diam, belajar. Saya sampai hari ini belajar. Kalau saudara tahu video kita hari ini, semua video online yang Anda nonton itu hasil editan saya. Pak, Bapak pintar edit? Enggak, saya belajar. Ya. Karena itu beberapa teman saya berkata, Pak Firly punya orang khusus ya untuk bikin edit video dan lain-lain untuk mempersiapkan ibadah online. Enggak ada. Saya edit sendiri, saya syuting sendiri bersama dengan anak-anak saya tentunya ya. Saya lakukan sendiri, saya belajar. Itulah sebenarnya YouTube. Saya bisa cari informasi apapun. Saya dari tidak tahu apa-apa sampai tahu apa-apa karena belajar. Bukan diam-diam. Ya, karena itu hari ini kalau engkau berkata, Pak, toko saya sepi, ayo belajar online. Ya, jangan berkata, oh saya nggak tahu, ini kemajuan zaman Anda harus pelajari. Ya, kalau Anda berkata, Pak, gimana ya Pak, saya hadapi persoalan, Anda harus tingkatkan dirimu, bergerak, berdoa, usahakanlah. Kalau dinamakan usahakanlah ya berarti engkau harus maksimalkan potensimu. Engkau harus bergerak semua dayamu, engkau harus dukung untuk menuju ke sebuah sasaran. Engkau mendapatkan apa yang Tuhan janjikan dalam hidupmu. Hari ini saya percaya di masa sulit sekalipun janji Tuhan tetap berlaku dalam hidup kita. Dengarkan, surga tidak pernah resesi. Bisa bilang amin.
dunia resesi, sorga tidak pernah resesi. Karena itu apa yang sedang terjadi di dunia ini tidak mempengaruhi sorga. Dan saya percaya tidak juga akan mempengaruhi Anda. Karena Tuhan selalu punya cara untuk menolongmu. Asal engkau bergerak, berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan tuntunan Tuhan. Tuhan akan tunjukkan kebesaran kuasa-Nya. Tuhan akan tunjukkan kemuliaan-Nya. Bahkan Tuhan akan tunjukkan kuasa-Nya yang hebat. Untuk memelihara hidup setiap kita. Yang percaya katakan amin. Tutup Alkitabmu sama-sama. Mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang sangat sederhana ini. Tuhan tolong kami, biar kami bukan hanya berdiam diri, tapi kami mau improve diri kami. Kami mau menambah sesuatu dalam hidup kami, supaya potensi-potensi ilahi yang datang dari Tuhan itu terus bertumbuh dalam hidup kami. Kami mau menjangkau lebih lagi Tuhan. Kami mau meraih lebih lagi Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus, semua yang terbaik Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Semua yang terbaik Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Bagian kami merebutnya. Kami tidak mau hanya berdiam diri, karena kami tahu semua hal yang terbaik Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Janji-Mu ya dan amin. Bagian kami bergerak mewujudkan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah mendengarkan ibadah online ini, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, dan mari buka tanganmu sama-sama, kita siap terima berkat Tuhan. Dan kalau engkau percaya aminkan dengan imanmu dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, terima warisan anak sulung, berkat double porsi dalam tahun kasih karunia Tuhan yang melimpah. Sama-sama katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan, ibadah online kita sudah selesai. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua.